Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dengan NIM 81. Saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Nur Samsiah MPD. Berikut videonya. Jika ada kata yang kurang berkenan atau perbuatan dari yang di dalam video kurang berkenan, bisa memberikan kritik dan saran di komen di bawah ini. Maka dari itu, bantu dukung video YouTube saya dengan like, comment, dan subscribe. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Kita berdoa Al-Fatihah. Selesai. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ahmad Irwansyah, Anissa Nur Hopipah, Cici Kurniasi, Elia. Ada yang tahu kabar Elia? Oh, ada suratnya ya, sebentar. Oh ya, Elia sakit. Vita Indriani, Gina. Ya baik, jadi yang tidak masuk hari ini hanya Elia ya, dia sakit. Baiklah, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu itu apa? Ya, pelajaran minggu lalu itu ada teks prosedur. Minggu-minggu sebelumnya kita juga sudah mempelajari teks-teks, lalu pada minggu ini kita akan mempelajari surat dinas dan surat pribadi. Ya, sebelumnya Ibu minta anak-anak semua untuk membuka buku paketnya halaman 13 ya. Baik. Surat dinas dan surat pribadi. Ada yang tahu surat dinas dan surat pribadi itu apa? Ya, baiklah sebelumnya silakan untuk membaca halaman 13 yang bagian surat dinas. Ya, silakan Aji. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, sampai mudah dipahami dan komunikatif. Surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain yang bersifat bebas. Isinya bisa berupa surat bertukar kabar kepada kerabat, sapaan hangat, ucapan selamat, atau urusan pribadi lainnya. Sementara itu, contoh surat pribadi yang dikirim ke suatu instansi, misalnya surat izin tidak masuk sekolah karena suatu hal. Bahasa yang digunakan juga di dalam bahasa sehari-hari. Ya, cukup. Baiklah, jadi surat pribadi itu digunakan dalam orang per orangan, individu per individu. Jadi surat pribadi ini sifatnya tidak resmi. Nah, surat pribadi ini biasanya dipakai untuk bertukar kabar, berkomunikasi, terus juga sifatnya santai, lalu mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi kalau surat pribadi ini adalah bisa dibilang juga surat tidak resmi.
siswa ke siswa, siswa ke guru, pokoknya antar individu seperti itu. Lalu ciri-ciri surat pribadi itu ada 4. Nah, yang pertama, pilihan katanya memakai kata sapaan yang bersifat pribadi. Nah, jadi menggunakan kata sapaan bersifat pribadi seperti dari teman ke teman. Nah, selanjutnya kata bersifat pribadi itu menggunakan kalimat yang sehari-hari dipakai oleh kita ini, seperti kalian kalau berbicara dengan teman. Nah, tetapi jangan lupa menggunakan kata yang tetap santun. Nah, menggunakan kata yang santun dan bahasa yang sehari-hari itu. Nah, bahasa sehari-hari itu sifatnya tidak formal lah. Jadi selain kata sapaan yang bersifat pribadi yang digunakan sehari-hari, tapi harus tetap santun seperti itu. Nah, lalu ragam bahasanya. Selanjutnya itu ragam bahasanya disesuaikan. Nah, walaupun tidak memakai kata yang formal dan santun, juga bahasa sehari-hari, tetapi bahasa ragamnya ini harus disesuaikan. Misalnya kalian mengirim surat kepada teman kalian, kalian bisa menggunakan kata sehari-hari seperti hai apa kabar gitu. Tapi jika kalian mengirim surat ke sekolah seperti yang tadi Elia kirim surat sakit, harus tetap menggunakan bahasa yang santun. Ragam bahasa itu disesuaikan. Nah, kenapa santun? Karena kalau misalnya kalian mengirim surat kepada guru, nah kalian masa seperti hai bro apa kabar, seperti itu kan tidak mungkin. Lalu ragam bahasanya disesuaikan. Jika kepada guru harus lebih dilihat lagi, tidak seperti kata-kata seperti ke teman, seperti itu. Nah, yang keempat ini menggunakan sapaan seperti orang berbicara. Yang keempat ini menggunakan sapaan seperti orang berbicara. Kenapa dijawab seperti itu? Karena kata sapaan seperti orang berbicara ini digunakan di dalam surat pribadi yang tidak resmi, yaitu menggunakan ya seperti kata-kata yang tadi, seperti kata-kata kita sedang berbicara kepada teman kita saja, tapi ini dalam bentuk tertulis, ya kan? Nah, tapi tidak lupa juga disesuaikan bahasanya, santun, dan disesuaikan kepada siapa surat itu ditujukan, seperti itu. Nah, lalu ada yang tahu gak struktur surat pribadi itu ada berapa? Ya, ada 7. Bisa disebutkan? Siapa yang ingin menjawabnya? Saya lu. Ya, apa yang pertama? 1. Tanggal surat. 2. Alamat surat. 3. Pembuka surat. Nah, jadi struktur surat pribadi itu ada 7. Yang pertama itu tanggal surat, yang kedua alamat, lalu pembuka, pendahuluan, isi, penutup, dan nama serta tanda tangan yang mengirimkannya. Nah, jadi seperti ini. Contohnya, kalian ingin memberi surat kepada teman kalian. Ini adalah struktur surat yang pertama. Nah, lalu di sini ada alamat surat itu. Dan ini alamatnya. Nah, lalu selanjutnya pembuka surat. Jika kalian mengirim surat kepada teman kalian, di sini pembuka
suratnya itu adalah kata sapaan. Misalnya, lalu yang ketiga itu ada pembuka surat. Pembuka suratnya itu bisa berupa tadi di sini nomor 1 dan 2, yang tanggal dan alamat surat di sebelah kanan atas. Lalu ada pembuka surat, yang ini yang pembuka surat. Nah, selanjutnya ini pendahuluan, disebutnya pendahuluan. Semoga baik-baik saja. Kabar up. Lalu isinya itu tujuan kita mengirim surat itu apa? Apa yang kita ingin sampaikan di dalam surat ini isinya? Nah, isinya itu disampaikan setelah pendahuluan. Di sini pendahuluan, lalu contohnya ingin berlibur bersama. Nah, di sini isi suratnya itu adalah Dewi mengajak liburan bersama Vina. Nah, di sini tak terasa liburan sekolah sudah tiba ya. Bagaimana jika kita berlibur bersama? Pasti seru. Nah, bahasanya juga bahasa seperti ke teman sendiri, bahasa sehari-hari, tetapi tetap sopan dan santun. Di sini nomor 5 berarti. Nah, lalu ada penutup. Nah, di sini ada penutup suratnya. Penutup surat di sini, sekian surat ini yang aku sampaikan, semoga kita bisa berlibur bersama ya, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada nama dan tanda tangan surat yang pengirim. Itu di sebelah kanan bawah sini. Nah, di sini dituliskan siapa sih nama pengirimnya tadi. Nah, nama pengirimnya tadi adalah Dewi. Nah, di sini adalah tanda. Tuh. Jadi strukturnya itu sudah meliputi ada 7 tadi. Di sini ada tanggal dan alamat surat. Lalu di sini ada kata pembuka. Di sini ada pendahuluan. Dan di sini ada isi. Lalu ada penutup surat. Dan di sini ada tanda tangan dan nama pengirim suratnya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, sudah paham, baiklah. Selanjutnya kita akan beralih ke surat dinas. Ini Ibu hapus ya. Surat dinas. Ya, silakan siapa yang ingin membacanya. Surat dinas di halaman 16 ya. Ya, Bu. Ya, coba dibaca. Surat dinas disebut juga dengan surat resmi. Baik, terima kasih. Ya, jadi tadi surat dinas itu bersifat resmi. Jika tadi surat pribadi itu sifatnya tidak resmi, maka surat dinas ini sifatnya resmi. Nah, surat dinas ini bisa dikirimkan oleh suatu lembaga atau instansi yang bersifat kedinasan. Nah, biasanya surat dinas ini dilakukan bertujuan untuk mengirimkan suatu undangan pada
suatu acara yang diselenggarakan oleh lembaga, instansi, atau organisasi. Yang dikirimkan bisa kepada individu atau kepada instansi lain-lain. Surat dinas ini terdapat nomor. Jika tadi di surat pribadi tidak ada nomor kepala suratnya, maka di surat dinas ini ada nomor surat dan kepala suratnya. Karena di surat dinas ini bisa dipakai untuk undangan, surat dinas ini bisa dipakai untuk mengirim undangan suatu rapat-rapat, undangan peresmian suatu lembaga, suatu tempat. Terus di sini bisa dipakai untuk meminjam tempat, lalu banyak lagi lainnya. Nah, juga dalam penulisan surat ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya, lalu ada penggunaan gaya bahasanya, terus juga menggunakan gaya bahasanya ini yang lebih singkat, jelas dan padat. Nah, juga bahasanya ini tidak bertele-tele, terus juga dia menggunakan bahasa yang baku. Nah, yang pertama ini ciri surat dinas itu menggunakan bahasa yang formal. Tadi jika surat pribadi tidak menggunakan bahasa yang formal, tapi dalam surat dinas ini harus menggunakan bahasa yang formal. Terus juga menggunakan ragam bahasanya itu yang baku. Karena surat dinas ini dikirim dari suatu lembaga, organisasi atau instansi, maka harus menggunakan bahasa yang formal dan ragam bahasa yang baku. Karena jika dibandingkan dengan surat pribadi ini hanya untuk dikirimkan dari orang per orangan, individu per individu. Nah, tapi kalau ini dari organisasi atau suatu lembaga, maka harus baku dan formal. Nah, struktur surat dinas ini ada 11. Jadi di sini strukturnya itu ada 11. Yang pertama ada kop surat, yang kedua ada nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup, nama dan pembuat surat, serta nama dan tanda tangan penulis. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya dibikin untuk membuat suatu undangan. Kop suratnya itu ada di sini. Kop surat itu biasanya berisi nama lembaganya. Misalnya di sini OSIS. Nah, di sini ada nama, alamat tempat lembaga tersebut. Nah, lalu ada yang tahu nomor surat terletaknya di mana? Ya, nomor surat terletaknya itu di sini ya, di sebelah kiri. Nomor surat. Nomor surat ini masuknya tanggal surat ini dibikin tanggal berapa, terus ke nomor ini surat yang keberapa yang ditulis. Nah, di sini ya. Terus pada tahun berapa surat tersebut dibikin. Ada perihal. Ada lampiran di sini, ada nanti kita melampirkan berapa berkas di dalam surat ini. Jadi ini dikosongkan terlebih dahulu, kita mengetahuinya di akhir. Nah, selanjutnya ada hal, ada perihal. Nah, perihal ini kita menulis surat ini tujuannya untuk apa? Misalnya kita untuk undangan rapat, di sini kita tuliskan undangan rapat. Setelah ini sudah nomor lampiran dan perihal surat, lalu ada salam pembuka. Di sini biasa kita menggunakan
Assalamualaikum. Nah, selanjutnya di sini ada salam pembukanya. Nah, tadi di sini kop suratnya di sini ya, nomor 1, di sini nomor surat, di sini lampiran, di sini perihal, ini salam pembuka. Nah, selanjutnya ada isi surat. Nah, isi surat ini di sini kita menyampaikan surat undangan. Di sini kita menuliskan dengan ini di dalam surat ini kami bertujuan untuk mengundang Bapak atau Ibu sekalian untuk hadir pada acara rapat yang akan diselenggarakan pada hari di sini berwaktunya, waktu dan tempat. Nah, seperti itu. Lalu ada paragraf penutup. Nah, paragraf penutup itu misalnya demikianlah surat ini kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu dapat hadir pada nah, seperti itu. Nah, terus ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Nah, yang memperkuat itu siapa? Kalau misalnya dari organisasi OSIS, nah, bisa yang memperkuat itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu di bawahnya sininya ya, kan? Nah, bacaannya itu juga mengetahui. Lalu juga yang terakhir ini ada tanda tangan dan nama yang mengirim suratnya. Dan biasanya yang menuliskan surat tersebut adalah sekretaris. Jadi di sini ada tanda tangan sekretaris dan juga jadi gampang kan untuk menuliskan surat pribadi itu seperti apa, dan surat dinas kalian sudah paham. Terus juga kalian sudah dapat membedakan surat dinas itu ditujukan untuk apa, untuk siapa, terus surat pribadi itu tujuannya untuk apa. Nah, jadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, sudah mulai. Baik. Kalau begitu, Ibu akan memberikan kalian tugas agar kalian lebih paham nih. Kalian Ibu tugaskan untuk menuliskan surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat pribadi ini kalian bisa kirimkan ke Ibu melalui pos. Nanti dikasih perangkat seperti itu. Nah, lalu surat dinasnya ini kalian seolah-olah menuliskan surat untuk ke sekolah dari OSIS seperti itu ya. Oke, baiklah. Ibu ingin mereview terlebih dahulu sebelum menutupnya. Tadi struktur surat dinas ada berapa ya? Ya, benar, ada 11. Dan terus struktur surat pribadi itu ada berapa? Ada 7. Ada surat dinas dan surat pribadi. Ya, jika surat pribadi itu tidak resmi, terus menggunakan bahasa yang tidak formal, terus digunakan dengan bahasa yang santun, digunakan untuk mengirim surat ke antar individu, antar teman, atau untuk guru, seperti itu. Nah, kalau surat dinas apa? Ya, kalau surat dinas suratnya yang bersifat resmi. Ini biasanya ditulis oleh suatu lembaga, instansi atau organisasi menggunakan bahasa yang baku, terus juga menggunakan bahasa yang formal seperti itu. Ya, baiklah. Ibu rasa kalian sudah paham semua. Jadi kita tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian memahaminya dan juga dapat mengumpulkan tugas sesuai pada waktunya. Sekian materi pada hari ini. Yang tadi yang tidak masuk itu hanya Eliah ya. Jurnalnya Ibu Siti.
sampai sini dulu materi hari ini. Kita bertemu pada pekan depan. Semoga kalian mengerti. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Oke, baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa di luar jam pelajaran ibu. Kalian bisa tanyakan saja apa yang tidak dipahami. Terima kasih atas antusias pembelajaran kalian kepada ibu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas berikutnya.